Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai matriks, pengertian ordo transpos kesamaan dua matriks, dan operasi matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan, simbol atau ekspresi berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom serta elemennya diapit oleh kurung, baik kurung biasa maupun kurung siku. Di sini saya sudah menjabarkan contoh dari matriks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 merupakan elemen dari matriks. Dan pada matriks pertama ini, kita dapat ketahui bahwa pengapitnya adalah sebuah kurung biasa, dan pada matriks kedua, pengapitnya adalah kurung siku. Jadi, dari matriks ini, kita dapat mengetahui bahwa ia tersusun dari baris dan kolom. Baris adalah elemen yang horizontal atau datar. Di sini saya tandai dengan tinta merah. Baris yang ini ya. Baris dimulai dari atas ke bawah. Dan jadi ini disebut baris pertama. Yang ini baris kedua. Dan yang ini adalah baris ketiga. Nah, ini merupakan elemen yang horizontal, yang datar atau menyamping. Jadi selanjutnya adalah kolom. Kolom adalah elemen yang vertikal atau tegak dari sebuah matriks. Di sini dapat kita ketahui bahwa kolomnya yaitu saya warnai dengan tinta biru. Ini adalah kolom pertama. Yang ini adalah kolom kedua. Dan yang ini adalah kolom ketiga. Kolom dimulai dari kiri ke kanan. Jadi dari sini ke sini ya. Matriks dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf non-kapital. Jika di sini terdapat matriks, maka matriksnya dapat dinyatakan dengan huruf kapital. Saya mengambil contohnya adalah A. Jadi elemennya, seluruh elemen ini dinyatakan dengan huruf non-kapital, yaitu A kecil. Jika yang ditanya adalah elemen pada baris pertama dan kolom 3, maka kita dapat ketahui bahwa A kecil elemennya merupakan baris pertama, kolom ketiga. Yang mana yang didahulukan adalah baris lalu kolomnya ya. Jadi A 1, 3. Kita dapat mengetahui elemen pada baris pertama dan kolom ketiga ini dengan mengetahui dahulu yang mana baris pertama dan kolom ketiga. Baris warna merah, baris pertama berarti yang ini ya, 1, 2, 4. Ini baris pertama dan kolom ketiganya berarti adalah yang ini. Di sini dapat ditemukan ternyata A13 adalah 4. Contoh lainnya, elemen pada baris ketiga, kolom 2. Berarti ini A-nya yaitu 32. Di sini 32. Berarti baris ketiga, kolom kedua. Baris ketiga, kolom kedua. Saya tandai dulu baris ketiga. Lalu kolomnya adalah kolom kedua. Ternyata didapatkan bahwa baris ketiga, kolom kedua elemennya adalah 3. Ordo matriks adalah ukuran yang menunjukkan jumlah baris dan kolom dalam suatu matriks. Suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka matriks A tersebut dapat dinyatakan dengan A M kali N. Di sini contohnya yaitu ada matriks P Q R. Jadi matriks P ini jumlah barisnya ada 2. Yang ini ya, dan kolomnya ada 3. 2 dan kolomnya ada 3. Jadi P-nya adalah 2 dikali 3. Lalu Q, itu ordonya, barisnya ada 2 dan 1, dan kolomnya ada 1. Jadi matriks Q ini berordokan 2 dikali 1. Dan terakhir, matriks R. Matriks R ini jumlah barisnya ada yang horizontal 1, 2, 3. Dan kolomnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Sehingga dapat kita ketahui ordo dari matriks R yaitu 3 dikali 4. Transpose matriks dapat dianalogikan dengan A, matriks A yang semula berordokan A M kali N berubah menjadi A transpose menjadi matriks dengan ordo A N kali N. Seperti ini. A yang semula A11, A12, A21, A22, A transposnya akan menjadi A11, A21, A12, A22. Secara sederhana, dapat diartikan dengan perpindahan suatu baris dalam suatu matriks menjadi sebuah kolom. Dan
kolom akan menjadi sebuah baris. Di sini kan dapat kita lihat A11, A12 merupakan baris pada mulanya menjadi kolom pada A transpos. Begitu juga dengan baris kedua A21, A22 yang menjadi kolom kedua pada matriks A transpos. Contohnya matriks A dengan elemen 2, 5, 3, 1, A transposnya akan menjadi baris menjadi kolom sehingga 2, 5 menjadi baris kolom ini 5 dan 3, 1 ini menjadi kolom 3, 1. Didapatlah A transpos dari matriks A 2, 5, 3, 1 menjadi 2, 3, 5, 1. Selanjutnya kesamaan dua matriks. Kesamaan dua matriks berlaku apabila matriks A sama dengan matriks B. Syaratnya itu ordo A dan ordo B harus sama, serta letak dari elemen A harus sama dengan letak elemen B. IJ. Contohnya dari dua matriks ini A dan B, dapat kita lihat elemennya di sini ada yang tidak diketahui dan berlaku kesamaan dua matriks dari kedua matriks ini. Sehingga dari matriks ini di matriks A-nya tidak diketahui dan di matriks ini seletak. Ternyata A seletak dengan 4. Jadi nilai A sama dengan 4. Dan selanjutnya ada B yang tidak diketahui nilainya, dia seletak dengan 0 di matriks B. Jadi nilai B sama dengan 0. Dan selanjutnya adalah matriks yang C. C di B tidak diketahui nilainya kan, dan di A nilainya diseletak dengan 2. Jadi C sama dengan 2. Dan terakhir D. Di matriks A tidak diketahui nilainya kan, dan di matriks B ternyata C, D itu seletak dengan 1. Jadi seperti inilah konsep sederhana dari kesamaan dua matriks. Operasi matriks. Pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Syarat dari penjumlahan dan pengurangan ini sama ya. Ordonya harus sama. Misalnya ordo yang matriks A itu 2 kali 3, maka syarat dari penjumlahan matriks A, ordo B harus 2 kali 3 juga. Dan elemen yang ditambahkan atau dikurangkan harus seletak. Di sini saya akan membuat contohnya. Matriks A dan B di sini akan ditambahkan. Dan dia bisa ditambahkan karena ordonya sama. Ordo A 2 kali 3, ordo B 2 kali 3. Dan kita tinggal menambahkan elemen yang seletak di sini. Jadi, hasil dari A tambah 3 ini, A tambah B, matriks A tambah B, yaitu 2 ditambah 5, 7 karena seletak, 5 ditambah 3 yaitu 8, 3 ditambah 2, 5, 1 ditambah 7, 8, 0 ditambah 8, 8, dan 2 ditambah 1, 3. Jadi hasil dari penjumlahan matriks A dan matriks B yang telah memenuhi syarat yaitu 7, 8, 5, 8, 8, 3. Matriks A tambah B. Selanjutnya pengurangan. Di sini akan terjadi pengurangan antara matriks A dan B yang memenuhi syarat. Ordonya sama ya, 2 kali 3 dan 2 kali 3. Dan kita akan mengurangi elemen yang seletak dari matriks A dan B ini. Jadi A min B, A kurang B, itu hasilnya 2 seletak dengan 5, 2 dikurang 5 itu min 3. 5 dikurang 3, 2. 3 kurang 2, min 1. 1 dikurang 7, itu min 6. 0 dikurang 8, min 8. 2 dikurang 1, 1. Jadi hasil dari pengurangan matriks A dikurang B, min 3, 2, 1, min 6, min 8, dan 1. Selanjutnya, perkalian skalar pada matriks. Perkalian skalar adalah perkalian sebuah bilangan atau skalar kepada elemen matriks. Jadi di sini contohkan adalah skalarnya B, dan ini elemennya ya, A1, A12, A21, A22. Jadi B ini akan dikalikan pada setiap elemen pada matriks ini. Jadi B dikali A1, B kali A12, B kali A21, B kali A22 menghasilkan B kali BA11, BA12, BA21, BA22. Contohnya seperti ini ya. Contoh apabila skalar 2 dikalikan dengan matriks 5, 4, 3, 2, jadi akan dihasilkan matriks baru. Matriksnya, ini contohnya matriks A ya. Jadi hasilnya itu 2 dikali 5, itu 10, 2 dikali 4, itu 8, 2 dikali 3, 6, 2 dikali 2, 4. Ini disebut dengan matriks 2A. Akhir perkalian matriks dengan matriks. Syarat dari perkalian matriks dengan matriks ini, apabila yang akan dikalikan itu adalah matriks A dan B, maka ordo dari matriks A M kali N misalnya, dan dikali dengan ordo dari matriks B N kali P. Kolom pada matriks A itu harus sama dengan baris pada matriks B. Barulah terjadi sebuah perkalian matriks dengan matriks. Itu adalah syarat utama dari perkalian matriks dengan matriks. Apabila tidak terdapat kesamaan dari kolom matriks A dengan baris matriks B, maka perkalian matriks dengan matriks dinilai tidak bisa atau tidak memenuhi syarat. Saya akan memberikan contoh yang benar dan yang salah dari ordo perkalian matriks.
Di sini contohnya matriks A pada yang salah berordo 3 kali 2 dan matriks B berordo 3 kali 2. Ini salah karena pada matriks A kolomnya 2, namun pada matriks B barisnya 3. Ini nggak bisa terjadi perkalian ya. Lalu pada yang benar ini, A-nya berordo 3 kali 2 dan B-nya berordo 2 kali 3. Jadi, kolom pada matriks A dan baris pada matriks B itu sama sehingga bisa terjadi perkalian. Contoh lainnya yaitu matriks D 1 dikali 2 dikali dengan matriks DE 2 dikali 3. Ini bisa terjadi ya, karena ini 2, kolomnya D itu 2 dan barisnya E itu adalah 2 juga. Jadi bisa memenuhi syaratnya. Saya akan memberikan contoh perkalian matriks dengan matriks. Contoh di sini, matriks D dengan ordo 1 dikali 2, ordo 1 kali 2, 1 kali 2, dan matriks E itu ordonya 2 dikali 3, 2 dikali 3 ordonya kan. Jadi begini cara perkaliannya. Yang pertama, baris pada matriks, pertama, hasil dari ini nih, dari perkalian D dikali E ini, misalnya menghasilkan matriks F ya. Jadi hasilnya itu adalah, ini tadi lupa nambah syaratnya, matriks, misalnya ini menghasilkan matriks C. Jadi hasilnya itu adalah M kali P. Sehingga ini nih hasilnya F ya, misalnya D kali E, matriks D kali E hasilnya F, maka ordo dari F ini adalah 1 dikali 3. Karena ini lenyap ya. Jadi 1 kali 3. M kali P. Ini N-nya lenyap dua-duanya. Tinggal P. N kali P 1 kali 3. Jadi ini ordonya sudah dipastikan bahwa F itu bernilaikan ordonya itu 1 dikali 3 ya. Oke, sini contohnya. Jadi cara perkalian matriks dengan matriks ini, pertama, baris pertama akan dikalikan dengan kolom pertama. Baris pertama misalnya saya beri tanda ini akan dikalikan dengan kolom pertama pada matriks E. Baris pertama pada matriks D akan dikalikan dengan kolom pertama pada matriks E. Dan menghasilkan, letaknya segini ya, biar begini. 1 dikali 0, itu 0, ditambah 2 dikali 5, 10. Selanjutnya, baris pertama pada matriks D akan dikalikan dengan kolom kedua pada matriks E. Kita simbolkan dengan ini ya, warna hijau. Akan dikalikan dengan, samaan aja lah warnanya, sama ini ya. Dan hasilnya adalah disalin ke sini ke samping. 1 dikali 1, 1, 2 dikali 4, 8, ditambah 8. Lalu selanjutnya itu, baris pada matriks D akan dikalikan dengan kolom ketiga pada matriks E. Sehingga menghasilkan 1 dikali 2, 2, dan 2 dikali 3, 6. Dapat di sini diketahui bahwa matriks F dengan ordo 1 kali 3 menghasilkan 10, 1 tambah 8, 9, dan 2 tambah 6, 8. Supaya lebih jelas akan saya beri warna. Pertama 10 warna ungu, lalu yang hijau itu perkalian antar baris pertama dikali dengan kolom kedua, dan terakhir warna kuning baris pertama dikali salah warna ya. Warna ungu untuk baris pertama dikali dengan kolom ketiga. Untuk lebih memperjelas saya akan memberikan contoh lainnya. Contoh keduanya, matriks A dengan ordo 2 kali 2 akan dikalikan dengan matriks B dengan ordo 2 kali 1. Bisa terjadi perkalian karena kolom pada matriks A sama nilainya dengan baris pada matriks B, sama-sama 2 ya. Jadi hasilnya itu misalkan dengan matriks C dengan ordo 2 kali 1. Saya akan melakukan operasi perkaliannya. C. Hasilnya kan 2 kali 1. Berarti pertama-tama baris pertama pada matriks A akan dikalikan dengan kolom pada matriks B. Kolom pertama pada matriks B, kolomnya cuma 1 ya, jadi dikaliin dengan kolom ini. Jadi 3 dikali 2 kayak gini aja. 3 kali 4 itu 12 ditambah dengan 2 dikali 2 itu 4. Selanjutnya
karena nggak ada kolom lainnya di matriks B, baris kedua dari matriks A akan dikalikan dengan kolom pada matriks B. Baris kedua dikalikan dengan kolom pada matriks B. Jadi hasilnya adalah 4 dikali 4, 16. 7 dikali 2, itu 14. Jadi hasil dari matriks C yaitu 12 tambah 4, 12 tambah 4, 16, 16 tambah 14, itu 30 ya. Sehingga didapatlah perkalian dari matriks A dengan order 2 kali 2 dan matriks B dengan order 2 kali 1 mendapatkan hasil C 16, 30 dengan order 2 kali 1.